Ya balik lagi di studio bala bareng kami berdua yang sudah masuk ke dalam golongan Potter out. Kita resmi bergabung dengan netizen bang ya. Aduh gue capek banget sumpah mah ya Allah Aduh, Chelsea mana Bang Max sehat tentu enggak. sehat. Nih kita nggak pakai jersey nih Kita hari nggak ini. wajar sih karena Iya, Bang Alvi Damanik yang kemarin ngasih super thanks kan bilang ya, Bang kalau menang lawan Southampton dia request pakai pakai jersey. jersey. Ya berhubung hasilnya sesuai Ya, sesuai dengan dengan tweet skema lo. objektif. Thank you banget buat super thanksnya Thank you sih. banget buat yang sudah Satu-satunya yang bikin kita semangat buat semangat konten. ya buat konten adalah super thanks. Karena kalau Chelsea menang udah nggak bisa diharapin kan sekarang sekarang Aduh, kesana. Kita lebih pahit, mengharapkan super thanks. pahit. Pahit. Kita bakal mulai pembahasannya setelah yang satu ini. Oke, Bang BG, gue liat semalam lu mau ajak berantem orang, Bang Max. Iya, gue emosi sih dari malam tuh gue emosi, emosinya tuh yang bener-bener kebun-ubun. Gue udah nggak tahu Hmm. emosi sama siapa lagi ya. Potter gue emosi, sama pemain Southampton gue emosi, Mhm. sama Aspilicueta emosi walaupun dia cedera Kalau terakhir akhirnya ya. cedera ya Iya, terakhir. iya, sorry ya. Get Wilson kayak Sama Mason Mount emosi. How have we not beaten bottom of the league Southampton when we've spent 600 million? I'm tired. Get Potter out now! Darah gua mendidih, sampai gua nge-tweet nih enaknya keluar petantang petenteng nyari lawan. cari lawan. Beneran gua keluar ke Indomaret. Itu ada 3 orang bawa Nah, bapak duduk nah. nongkrong ngeliatin gua liatin balik. Asli, asli. Nih cari gara-gara beneran gua tampol. Serem banget Bang Max. Asli, beneran pengen cari lawan. Gua udah nggak tahu mau nyalurin emosi kemana, gila. Nah, Mau ngelamar Karen's dinner, gue takut ketampol kan customernya. iya makanya ya. Wah gila sih, itu parah parah parah. Tapi emang Mason Mount separah itu kemarin di babak pertama aja dia kan nggak ngapa-ngapain kan. Nol Ya chance created, bahkan buat apa passing successful aja dia kalah sama Kepa iya, jadi sebenarnya gue mau bahas pertandingan tuh udah males gue. Ya kalau sebenarnya. kita bicara, ya oke lah, kita mau nggak mau kita harus bahas Mau nggak mau. pertandingan kan. Iya ini Potter, dia babak pertama kan Chelsea hancur banget main. Anjir. Khususnya 15 menit pertama tuh parah banget. Itu Hmm. serangan Southampton bertubi-tubi kan. Hmm. Nggak bisa di stop, Chelsea nggak bisa gerak. Nah Asli. itu parah, babak pertama tuh parah banget. Nah yang gue sayangkan responnya di babak kedua. Gue sambil ngintip ya, begitu kick off babak kedua tuh gue ngintip siapa sih yang diganti. Oh ternyata yang diganti David Datro Fofana. Itu pemain Chelsea yang paling bagus di babak satu. Yang dua chances created, dia passing cuma 4 kali, tapi Hmm. menghasilkan dua chances created. Terus dia juga shooting 1 kali, dia ball recovery-nya ada berapa kali, terus dia juga fight untuk apa namanya, untuk bola 50-50 itu ada 10 kali, belum lagi dribblenya, dia bantu pertahanan, dia bantu penyerangan. Ya orang yang paling lu harapin buat ngejebol Southampton lo tarik, bukannya Mason Mount gitu yang nggak ngapa-ngapain ya. Babak pertama ground duel 6 kali semuanya Kalah. kalah ya kan. Iya. Passingnya banyakan Kepa yang komplit 14-9, cuman 9 kali passingnya yang sukses. Iya. Kepa Terus 14/14. Kedua terus pertama tuh. tackle-nya gagal, ground duelnya gagal, malah foul-nya banyak banget. Gue nyatet babak pertama itu foul nggak penting dari Mason Mount ada 3 kali. Hmm. Yang ya ampun nih, gue bilang nih Mason Mount, lo kontraknya masih stall, minta gaji gede. Betul. Mason Mount udah 33 pertandingan terakhir, ya itu anggap udah sama kayak satu musim. Berapa? Cuma 3 gol 3 assist. Lu gelandang serang, lu harapan gol klub Chelsea. Lu bukan deep lying playmaker. Kalau 3 gol 3 assist satu musim, 33 pertandingan ya. Iya.
parah sih. Dan terus lo yang masih berharap kontrak lo digaji 300.000 seminggu. Mau ngapain lu? Wah ini gila sih. Ya gue sedikit happy juga tuh dengar kabar, wah seandainya Simeone mau Mason Mount dijadiin ini apa ya, Tukar gulingnya tukar Felix. guling plus duit lah ya Plus kan. duit, oke. Ya alhamdulillah deh kalau ngelihat saat ini ya, walaupun sebenarnya gue yakin Mount ini masih panjang, cuman gue kesel sama attitude-nya aja sih, yang lo main lagi nggak perform terus Kok minta ya kontrak yang berani-beraninya gitu ya. mendidih bener. Gue sebenarnya belum secara resmi kemarin menyatakan bahwa gue Potter out. Kemarin belum secara Ya resmi. walaupun gue udah ngasih clue gitu ya. Tweet semalam juga lu udah mengatakan Itu babak pertama. Gue bilang lo lawan Southampton ya. juru Southampton kunci. paling buncit di klasemen. Manajernya magang masih. Ini pertandingan pertama manajer magang. Ini Southampton ini biar lo tahu ya, 10 game terakhir dia 9 kali kalah, cuman 1 kali nggak kalah sebelum lawan Chelsea. Terus dari Oktober tahun lalu nggak pernah clean sheet nih klub. Lawan Chelsea di Stamford Bridge di kandang sendiri clean sheet dan menang. 6 poin Southampton musim ini ya. 6 poin dari Chelsea. 33% dari 18 poin total, 33%-nya dari Chelsea doang. Walaupun memang yang 3 poin pertama itu masih Tuchel manajernya. Ya tapi ini parah sih. Gua ini udah mental. Lu bayangin Southampton tuh menang secara gameplay, menang ya. Secara pressing dia menang. Waduh, ini Chelsea kayak apaan, kayak kerupuk kalau gue bilang nih. Parah. Wah, oke lah, lo bilang peluang banyak. Shots kita tuh kemarin itu ada sekitar 17 shots. Total sama lawan Dortmund kemarin 38 shots, tapi 0 gol ya kan. 0 gol. Gua dari H-1 gue udah kesel sama Potter sebenarnya. H-1 tuh gue keselnya di presscon dia bilang bahwa gue akan istirahatkan 5 orang pemain. Dia sebutin satu-satu. Thiago Silva, Hakim Ziyech, Ruben Loftus-Cheek, terus siapa lagi? Itu udah berapa tuh? 4 ya, Reece James, Thiago Silva, Ziyech, Cucurella. Ya lo ngapain juga bilang ke pers, nggak penting juga, lo nggak ada kewajiban untuk ngasih tahu pers H-1 siapa yang bakal turun. Sekalian aja lo bocorin starting line up lo semua siapa. Maksud gua kalau untuk masalah itu main games doang gitu, main games yang nantinya lu nggak bakal ngelakuin itu, oke lah. Ini enggak, lu jujur banget. Lo tahu, lo perhatiin press conference-nya Guardiola, Pep Guardiola. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal Lo dimainin. sebagai pemain FPL ya, yang lu pegang pemain City, lu nggak tahu De Bruyne ini bakalan main atau enggak. Sampai ya begitu 1 jam sebelum kick off line up keluar. Sampai line up resmi keluar. Ternyata De Bruyne cadangan. Ini Potter kasih tahu dong, besok gua nggak akan mainin Reece James loh. Silakan Southampton kalau mau cari pemain cepatnya buat lawan Azpilicueta. Kan kayak gitu. Lo jadi pelatih Southampton juga. Wah anjing, ini gua gas aja wingback gua atau sayap gue yang larinya kencang, bodoh amat. Dia nggak bisa crossing, penting punya lari. Dan benar itu dilakukan Southampton kan. Ini gue udah kesel di situ. Belum lagi pagi-pagi Sabtu pagi The Athletic ngeluarin statistik kan. Itu bicara win percentage manajer Chelsea 30 tahun terakhir. Dari paling tinggi Jose Mourinho ya, paling bawah nomor 2 dari bawah setelah Glenn Hoddle yaitu Graham Potter. Situ berapa ya, 36% atau berapa ya, mungkin ditambah lagi tadi malam dah makin hancur. Sekarang mungkin 24% gitu. Ya gua mulai ngefans Chelsea itu di saat suksesi dari Glenn Hoddle ke Ruud Gullit. Glenn Hoddle itu kan player manager di Chelsea. Jadi dari pemain terus jadi manager, player manager, terus akhirnya di manager. Itu 3 periode kita player manager. Ruud Gullit dari pemain di era Glenn Hoddle diangkat jadi player manager. Glenn Hoddle waktu itu melatih Inggris, timnas Inggris, ya kan. Nah, lanjut lagi Gianluca Vialli juga sama.
Gullit dipecat, Gianluca Vialli masih pemain, langsung jadi player manager. Player Itu 3 manager. periode tuh kayak gitu. Nah, gue mulai ngefans itu di saat Gullit masuk sebetulnya, tapi lebih intensnya pas Gullit udah jadi manajer lah, ya. Nah, karena udah mulai banyak tontonan Liga Inggris waktu itu di Indonesia. Nah, ini lo bayangin, zaman itu aja zaman sulit. Zaman Gullit itu Chelsea pemain afkiran Serie A, afkiran La Liga, ya, Main-main tua lah ya, yang main-main. udah gratisan dapatnya gitu. Ya Yang udah tinggal menang setahun 2 tahun main. memang susah menang. Iya. Gue suka Chelsea itu bukan karena Chelsea jago saat itu. Gue suka Chelsea saat itu karena mainnya apa ya? Inggris waktu itu susah ditonton kan. Iya. Zaman itu tuh benar-benar kick and rush, bola tuh lempar ke depan. Lo lagi peralihan, gue lagi peralihan dari Serie A ke mulai menyukai Liga Inggris, dan Chelsea tuh permainannya lebih mirip ke Liga Italia, dan gue nyaman nonton Chelsea waktu itu walaupun susah menang. Nah, zaman itu aja yang gue rasain pahitnya, zaman Gullit, zaman Vialli, zaman Ranieri gitu, yang satu musim nggak pernah belanja, cuman ngambil main free transfer, Enrique De Lucas musim 2001 apa 2002 gue lupa tuh. Ya ini lu dengan skuad paling mahal sepanjang sejarah, ya kan? Tapi prestasi lu paling busuk. Ini udah. Lo buzzer-buzzernya Potter tuh ada buzzer-buzzer. Gua nggak tahu buzzer, nggak tahu emang ya influencer lah ya di Twitter banyak followersnya ya, yang defend Potter sejauh Dan jangan ini. kan Potter Mount aja kayaknya ada dan langsung di stadion yang masih bentangin Oh itu fans, ah, udunan. Dunan. Cuman ya apa ya, udah pada nyerah, semua udah give up sih, udah pada give up sih kemarin. Gue masih bingung gitu kok fans Chelsea di sana masih berapa masih apa ya? Masih mau gitu buat bentangin apa yang Mason Mount the boy that had a dream itu. Iya, gue udah feeling. Nah, iya gue udah feeling. Gue H-1 udah tahu, oh besok akan di unlist nih bannernya Mason Mount nih. Gue bilang momennya nggak tepat. Mount lagi busuk lu. Iya, iniin maksud gue. bannernya. Aduh, bannernya Ya, gede, ya kan? gede banget lagi. Nah, terus kemarin pagi The Athletic ngeluarin itu kan. Itu udah feeling gue udah sebelum pertandingan nih, paginya Sabtu pagi. Udah mulai nggak enak feeling gue. Terus nggak lama gue juga baca ternyata Andre Santos work work permitnya permitnya nggak dapet ya, nggak di reject sama reject. FA dan UK Home Office karena ya walaupun apply-nya nih udah exceptional talent, Iya. harusnya bisa karena dia pemain terbaik ini loh, top scorer South America U20 6 gol. Tapi gagal. Gua nggak tahu ini agenda, gua nggak tahu ya sampai kapan Premier League kayak gini. Pada akhirnya lu akan beli pemain-pemain Latin yang duluan ke Benfica dulu dari muda, akhirnya kan harga mahal. Ya goblok juga sih pemerintah UK nih, gue bilang. Ya itu ntar nasibnya gimana bang kalau misalnya Ini sementara kan kabarnya mau dipinjemin ke Palmeiras dulu. Itu pun dipinjemin ke Palmeiras sampai Desember. Seandainya Chelsea ngambil di bulan Juni, kita harus bayar kompensasi ke Palmeiras 1,5 juta euro. 1,5 juta euro. Wah tahu deh. Ini gue juga kesel sama Bully juga. Ya mungkin gue kesel sama Potter. Gue kesel sama Bully apa ya? Keselnya ya lu bayangin ya, Potter gajinya di Brighton itu cuma 1,75 juta pound 1 tahun. 1 tahun. Lo bayar dia di Chelsea dengan 12 juta pound dengan gaji yang setara sama dia setahun, dia tadinya dia setahun jadi sebulan lah kasarnya gitu. Iya kan. Nah, lo samain dia sama Pep Guardiola, sama Jurgen Klopp ya, orang-orang yang udah bolak-balik menang trofi. Itu kemasukan apa Todd Bully waktu itu ngegaji dia dengan sebesar itu, orang yang belum achieve apa-apa, yang 3 musim di Brighton prestasi tertingginya peringkat 9. Ya sayangnya ya teriakan kita ya terakhir tadi pagi gue coba cek, gue sebenarnya nungguin klub statement kan. Nggak ada juga ya, masih belum ada klub statement. Kapan nih klub statement? Ternyata ya kabar terakhir ini ada 2 orang jurnalis yang cukup dekat dengan internal insider Chelsea, ada namanya David Ornstein sama Ben Jacobs. Dua-duanya mengkonfirmasi bahwa setelah kekalahan lawan Southampton pun
board belum bergeming keputusannya, Belum mereka ada masih meeting. akan tetap backing Graham Potter. Sampai kapan? Gak tahu, gue udah, aduh makin emosi gue. Tapi Ya. kalau misal dari di eranya Abramovich kita di Chelsea itu dipenuhi orang-orang keras bertangan dingin. Kalau sekarang lebih banyak orang ikhlas kan. Makanya mungkin dulu salahnya ini ya dulu terlalu cepat sih sosok-sosok kayak Peter Cech, Marina, ada Bruce Buck Iya, terlalu cepat digusur. digusur. Padahal belum tahu Jadi juga kan. Bully itu sama Iqbali ya sempat beberapa bulan itu kan solo karir jadinya berdua Iya, benar. berdua lah, bukan solo karir, duet yang gerasa gerusu kan. Ngurusin semua-muanya. Ya, Ya. jadi banyak di situ yang fatal keputusan-keputusannya. Salah satunya ya pemecatan Thomas Tuchel. Dan perekrutan Potter. Ya ketika Tuchel dipecat, kita di liga masih peringkat berapa sih? 5 apa berapa gitu Iya. nih. Delosor. Malah delosor. Ya waktu Tuchel juga dulu udah banyak yang ada sebagian kecil sih fans yang teriak Tuchel out gitu. Cuman gua belum pernah nonton Chelsea senyaman gua nonton di eranya Dia Thomas Tuchel. Tuchel. Jadi gua udah ngalamin dari zamannya Mourinho pun gitu ya, yang sukses itu. Mhm. Tetap gue lebih enak nonton Chelsea di eranya Tuchel. Why? Ya karena Mourinho dulu mainnya yang defensif banget. Oh iya, oke. Lu boring nonton Bahwa Chelsea. masih ada Walaupun chance lu boring-boring Chelsea di era itu. walaupun lu dapat garansi lu nggak akan kalah. Yes. Chelsea zaman Mourinho gila, nggak bisa dikalahin, susah banget. Kalau kalah, kalau Chelsea zaman itu ada hasil jelek atau kalah, lu tinggal cek pasti wasit ada keputusan yang kontroversial. Yang aneh-aneh. Itu aja. Udah dan ya memang begitu. Jadi wah ini gila sih. Jadi sekarang ya apa ya? Jadi tambah lemas gua. Udah nyari lawan nggak dapet tadi malam. Nggak ada yang mau ladenin. Jadi penonton ada yang mau berantem sama Bang Bex sih? Enggak, kalau sekarang udah turun tadi malam Udah. doang. Tadi malam ya. Enggak, tapi tadi balik lagi ke pertanyaan di awal deh. Ah. Tadi lu ngeluarin statement kalau kemarin belum memutuskan 100% bahwasanya lu masuk di golongan #PotterOut. Apakah hari ini kita udah ketok palu Bang Bex? Kalau gue Gua- jujur udah anjing, gue capek nontonnya Gua asli. kemarin cuma ngasih clue aja. Silakan pemirsa Football nyimpulin Nyimpulin sendiri kan. apakah Bang Bex ada di PotterOut? Tapi dengan kekalahan atas Southampton di Stamford Bridge dengan peringkat paling buncit, manajer Pelatih yang interim. masih magang, klub yang dari Oktober nggak pernah clean Clean sheet. sheet, 10 pertandingan terakhir 9 kali kalah. Poinnya cuma 18. Ya, wah gua udah Berarti nyerah. 15 waktu pertama Yoi, rekaman gua Chelsea 15 ya Give posisinya. up deh gua udah. Ampun. Ya, gue Jadi juga semalam sampai ngomong bukan masalah nggak percaya proses, cuma kalau gini mulu kita bisa mati dalam prosesnya. ya kalau kita beranalogi ini kan sebenarnya gua kutip ada sebuah tweet dari apa ya kemarin akunnya. Jadi gini, lo Graham Potter ya, ibaratnya mungkin dianggap lah master chef atau chef lah ya. Iya. Lo udah disiapin dapur yang super canggih, Heeh. ya kan, peralatan masaknya, kompornya, teflonnya, sendok garpunya, piringnya, buat platingnya, pisaunya, ya kan. Chefnya buntung nggak ada tangan. Terus bumbu dapurnya semua komplit, bahan-bahan masakan lu semua ada, tinggal pilih kualitas nomor 1. Giliran disuruh masak nasi goreng aja lu nggak enak. Apa coba? Ini kasarnya lu naruh orang yang mati rasa di lidah di dapur yang lengkap. Gue sampai yang di titik gue yakin ya, gue yang nggak punya lisensi coach nih. Nah, Gue berani taruhan 100 juta pound pun gue berani. Gue lebih baik dari Potter hasilnya. kita bikin petisi jadikan Bang Bex sebagai pelatih Chelsea musim depan. Yang kemarin ya, partai kemarin kalau Partai diulang lagi kemarin. ya, kalau Oh, diulang kalau lagi. buat nextnya nggak berani berarti. Berarti nggak jadi guys petisinya guys. Iya, separah itu sih. Makanya banyak yang nanya kan, Bang, Nah, seandainya Potter out, gantinya siapa? Luis Enrique. Gue bilang gini, jawaban gue ya, anything but Potter. Maksud gue siapapun sekarang gantiin Potter, gue rasa Mahrez pun gantiin Potter sekarang akan lebih baik.
Iya, ini udah parah. Berarti kalau misalnya emang dia akhirnya ngundurin diri dan berarti kan dari kemungkinan dari junior yang naik ya, Bang? Oh, itu belum tahu. Itu belum tahu. Kan biasanya asisten manajer, cuman kan Hmm. asisten manajer kan Sepaket. Bawaan sama dia bawaan. nih. Ya bisa-bisa nggak tahu, mungkin aja John Terry pelatih akademi dinaikin jadi interim dulu berapa Hmm. match sampai Tiba-tiba gue siding. sampai dapet yang permanen kan nggak Nah, tahu. Ya atau Lampard lagi nganggur. balikin lagi. Ya sementara interim Nah, kan, ya jangan permanen juga, Lampard belum lah. Nah belum ya, belum ya. Iya, iya. jadi ya terus banyak yang nanya, Bang, kalau kalau pilih siapa lu, Enrique apa Hansi Flick, kan dua nama, ada Nah, Pochettino juga, ada Enrique ada Hansi Flick. Keuntungannya Enrique sama Pochettino dua-duanya nganggur, udah nganggur. jadi lo nggak perlu bayar kompensasi Yes. atau segala macam. Nggak Hansi keluar Flick duit kan banyak lah. enggak. Nah, kontranya kalau Luis Enrique, dia kan tiki taka banget. Ngebangun tiki takanya di Chelsea itu proses lagi nih. Hmm. Gua nggak tahu apakah prosesnya panjang juga atau berdarah-darah juga. Berhasil atau tidak juga belum tentu. Ya kalau disuruh milih dari pilihan itu ya gue lebih suka Hansi Flick lah. Dia di Munchen itu, lu bayangin average goal per match Munchen di tangan Hansi Flick. Hmm. Average goal nih 3,2. Tapi gue ngeliatnya kalau Munchen ini nggak bisa jadi takeran, Bang. Emang Munchen seram dari sononya. Iya, tapi oke Bawaan lah. pabriknya Munchen tuh udah Ya, serem gitu. emang udah serem, liganya juga Farmers kan, ya kan Nah, gitu. Tapi kita lawan Liga Farmersnya kalah iya kemarin kan. makanya. Kayak jadi ya terus lagi secara win percentage Hansi Flick di Munchen itu di atas Ancelotti, di atas Pep, Iya. di atas Niko Kovac, di atas Jupp Heynckes. Ya 80%. Tapi kan dengan kondisi Munchen yang lagi bagus-bagus dari pegang Hansi Flick nggak mungkin murah juga dong kompensasinya. Bukan dari Munchen, dia kan Ada timnas Jerman. iya Flick ya. Iya, jadi gua nggak yakin sih dia mau ngelepas, walaupun kemarin sempat give up kayaknya habis World Cup gara-gara Jerman Negara Jerman berantakan ini. berantakan, tapi kayaknya Iya kalau Chelsea jadi Munchen pas dipegang dia. Kalau jadi Jerman, nggak tahu lah, tapi ya seenggaknya siapapun lah, gua udah muak sih bener. Dia Potter ini kayak orang nggak punya affection sama sekali, nggak asli, punya passion, nggak punya affection. asli. Kayak patung kehadirannya di lapangan tuh nggak bikin pemain jadi lebih semangat, nggak ngarahin juga, nggak nge-push Nggak juga, bikin takut juga kayaknya. nggak ada empati juga, nggak ada pressure ke official juga, jadi nggak guna. Gue malah pengen ya, tadi dia di kartu merah kayak gitu 3 pertandingan nggak boleh hadir karena nggak guna gitu. Tapi di kartu merah gara-gara apaan Bang, gitu aja logikanya. Iya nggak mungkin juga Nggak kan. mungkin juga orang diem doang. Nah kemarin sempat ada keluar gini kan, jadi di satu sisi Potter kan dikritik beberapa pandit karena terlalu pasif, karena nggak ada reaksi sama sekali ketika Chelsea dirugikan wasit. Di sisi lain Mikel Arteta dikritik juga gara-gara kemarin sempat ribut sama De Bruyne kan yang Terlalu pas lawan ofensif. City, terlalu lebay. Terlalu lebay. Ya gue sih nggak minta seorang pelatih harus kayak Arteta Arteta. juga, gue sih nggak suka. Ya, kalau Arteta menurut gue lebay Ya dan minimal kayak Pochettino lah, waktu di Tottenham lumayan lah tuh dia. ya kayak Tuchel ya minimal ada lah Ya, gitu loh. Tuchel Nggak gitu yang kan. antik yang lebay juga. Kalau Conte, Arteta gua akuin agak Conte, lebay. Conte Ya cukup berbahaya sih. Conte terus Mourinho ya kan. Cuma kalau untuk kita ngomongin entertainnya dapat sih Conte sih. Iya. Tuchel pun kadang-kadang ya lumayan karena kalau udah panas ya. Heeh. Tapi ya paling nggak lu berikan semangat lebih ke pemain-pemain lu. Tapi ya itulah Potter ya kan. Cuma gue nggak tahu dari zaman sebelum dari zaman sebelum Conte dipecat. Ya, Itu gue pengen banget sebenarnya Chelsea itu dilatih sama Simeone. Simeone Itu kayak kontrak mati di Atletico tuh. gue Simeone itu ini sih, gue nggak sukanya dia tuh dari pemain aja udah public enemy, jadi pelatih juga sama, terus gaya main bolanya ya gue udah capek lihat Chelsea kayak gitu yang terlalu defensif itu. Balik lagi kalau Apalagi jadi kita Simeone. sekarang skuadnya kaya dengan pemain-pemain bagus-bagus di depan gitu. Sayang Sayang emang kalau main udah di nggak Simeone, cocok ya. sih. Cuman kalau waktu di zaman Conte kan emang gue rasa cocok lah sama line up-nya waktu itu sebenarnya.
Ya Yang itulah. malah Jadi bagus Mas Yan. gua kecewanya kemarin itu sih keputusan Potter sih. Dia ngapain Hmm. sih istirahatin Reece James? Seolah-olah Chelsea itu masih Lagi bagus gitu. lagi main di semua kompetisi. Lo udah nggak ada lagi kompetisi terakhir, mungkin Champions League udah game terakhir nanti kalau udah nggak menang lawan Dortmund. Kalau Dan lo nggak minggu depan juga kan iya, sebenarnya gitu loh. masih ada seminggu lagi kita Masih 2 lawan minggu, iya Spurs. masih seminggu lagi. Jadi ini lebay banget. Jadi lo bayangin ya, kalau lo nggak mainin James, pengen ngasih dia istirahat, taruh kayak di bench gitu. Minimal dia duduk. Ya kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah dimainin gitu. At Tapi least nakutin pemain Soton lah ya. nah, itu gua nggak, banyak keputusan yang bikin gua bingung sama Potter. Salah satunya juga deadline day kita sampai stres, Jorginho dilepas duluan, eh Enzo-nya nggak pasti, itu kan parah. Dan sebenarnya gua nggak setuju Jorginho dilepas tuh, nggak Mendingan setuju, tetap apalagi dikip aja ya. ya dikip aja, biar aja gratis nanti akhir Hmm. musim. Maksud gua, lu pemain tengah lu lagi krisis, Kovacic, Zakaria cedera. Kovacic baru main semalam kan. Ya walaupun akhirnya main ya udah berapa pertandingan kan gitu loh. Jadi gua nggak ngerti pengambilan keputusannya sih, yang banyak blunder itu, yang terus Aubameyang juga di preskon H-1 dia bilang Aubameyang itu pemain yang penting. Sejauh ini semuanya normal, hubungan gua sama dia baik, attitude-nya juga normal. Eh, Nggak dimainin tiba-tiba juga. nggak ada Iya juga. nggak ada juga. Ini kan ada something wrong ya kan? Wah, ngerti deh. Katanya kan dia S2 apa? Emotional intelligence ya. Emotional intelligence ya. Nggak ngerti lah. Urusan dia lah. Jadi Jadi ya jatuhnya mungkin iya, intelligence dia dalam manipulatif dan kejujuran. meningkatkan kadar emosi fans Ya. ya, intelijen memang dia di situ. Mungkin untuk dianya emosinya dia terjaga. Emosi kami yang tidak diselamatkan oleh Gua- Anda, Potter. Gua sampai yang sebenarnya gue pengen gini. Gua mau bersumpah, kayaknya gua selagi Potter masih ngelatih Chelsea gua gak akan nonton lagi deh. Lah Capek Bang, gua. kalau lu nggak nonton ntar kita bikin konten Nah, gimana? itu dia maksud Iya, ntar gua. nggak ada yang ngasih super thanks lu Bang. Kalau gua nggak nonton, gimana ini Ah. konten kan? Ya sekarang gini sih, kalau saran gua buat Todd Boehly ya saatnya inilah, apa ya? Ya lu ini deh, ngakuin lu salah gitu loh. Lu pernah ada omongan tentang Potter long term project Long gitu term kan. project. Nggak ada salahnya kok, dengan pride lu masih punya pride kok, kalau lidah lu jilat lagi, nggak ada masalah gitu loh. Nggak usah bawaan pride yang masih backing Potter. Ini udah gawat sih. Ini pemain gua nggak tahu nih. Ini Enzo, lu lihat nggak kemarin? Itu pernah ada satu momen Enzo itu saking keselnya, dari belakang, dari tengah, dia pressing sampai ke kiper Southampton sendirian. Ya, gue takutnya orang-orang baru ini, Joe Felix, Enzo, ya Mudryk, Madueke, Fofana, yang lagi Badiashile yang Iya, bagus-bagus, bagus. kehilangan ini juga, give up juga mereka lama-lama gitu loh. Makanya gue bilang kemarin juga di sebelumnya, ya kalau oke lah, kemarin bully percaya proses, fans pun dipaksain percaya proses, ketakutan gue pemain. Nah itu maksud gue, dengan kondisi kita nantinya nggak bisa main di Liga Champions apa segala macam, ya pemain sekelas Felix, sekelas Enzo nggak mungkin nggak mau main. Ini damage-nya Parah, sih, gua asli bilang. parah. Ini 4-2-3-1 apa ini? Ya benar-benar nggak ada arah, nggak ada game plan, nggak ada spirit. Padahal kalau gue main FIFA Lunak. 4-2-3-1 tuh formasi paling aman, menang mulu gue 4-2-3-1 tuh. Yoi, makanya ini udah parah sih, udah parah. Ya Aspi ya mudah-mudahan cepet sembuh, Ya, tapi semoga gue cepet kemarin sembuh. kesel sama dia. Benar, babak pertama tuh Itu yang dia lari yang udah dia- berat enggak, banget. yang free kick itu loh, free kicknya si Ward-Prowse. Oh iya, itu kan Enggak. sesudahnya. Kalau yang sebelumnya Bang, yang 2 kali nyerang, Iya, udah kelihatan berat sih emang. Tua Gue kali ya. juga itu juga keputusan waktu itu dia udah mau cabut ke Barca, tiba-tiba ditarik lagi. Itu juga salah satu ya blunder menurut gue ya. Gue tadinya senang Aspi masuk ke Barca. Jadi Chelsea pasti beli bek kanan. Iya, jadi ada trigger buat beli bek kanan kasarnya gitu.
Ya, lu lihat kemarin pemain Southampton Hmm. itu Maitland Niles begitu dia ngeblok tendangan Sterling, dia tos sama Bednarek, begitu juga Perrault dia gagalin lagi tuh, mungkin Sterling juga Sterling ya. juga yang depan gawang Sterling juga sih gitu. Iya, iya, Pokoknya mereka mereka selebrasi yang udah yang saling harusnya 90% gol itu. itu semangatnya sampai tepuk dada loh. Perrault itu Asli. mereka bermain untuk badge gitu loh. Ah, Nih Potter kenapa nggak bisa bikin Chelsea kayak gini? Iya. Semangatnya ini mereka papan ya klasemen paling buncit, baru ganti pelatih, baru pertama Ruben Seles bisa bikin Southampton satu game bisa kayak gitu ngalahin Chelsea di Stamford Bridge. Ini juga pertama kalinya back to back Southampton bisa menang lawan di sama Chelsea Lawan dari Chelsea. terakhir tahun 1988. Hmm. Ya, ini ya apa ya? Gue rasa Potter ini apa ya? Ya udah nggak ada yang bisa diharapin lah. Secara permainan, gameplay, pola, game plan nggak ada. Terus pengambilan keputusannya banyak ngawurnya gitu kan. Terus apa ya? Kehadirannya di lapangan juga nggak berpengaruh akan semangat tim, nge-push tim atau apa kayak gitu loh. Jadi gue udah give up sih beneran sama Potter. Lo bayangin semenjak kita kalah sama Brighton 4-1 di Amex Stadium, masih ingat kan lo? Nah, kalau kita hitung dari situ, itu ada 17 pertandingan Chelsea. Oke. Dalam 17 pertandingan itu, Chelsea 10 kali kalah, 4 kali draw, 3 kali doang menang. Jadi semenjak kalah sama Brighton di Amex itu yang udah lama itu, kita cuma menang 3 kali. Itu total 17 match. Bayangin separah itu dan ini marwah Chelsea udah hancur sih. Marwah Chelsea sebagai klub besar dengan Grup WhatsApp gua rame tadi pagi, tangtring gua nggak buka, males gua. Udah ini bangke sih. daripada gue berantemin di satu grup ini. Iya. Ya soalnya gue juga bukan tipe yang ketika Chelsea bagus, Chelsea menang terus gue yang sok jago juga, pamer juga enggak. Gue bukan model yang gitu, cuman ya giliran kalah dicari-cari kan, di mention tai. Teman-teman ini bertai ya. Ya emosi sih. Ya gua nggak tahu deh, gue cuman bisa berharap Todd Boehly, ayolah lo telan dulu pride lo jilat lagi. Nggak ada salahnya lo gentleman juga kalau lo jilat lidah lo sendiri gitu ya. Jadi apa namanya? Ya ini Chelsea nggak akan kemana-mana kalau selagi masih Graham Potter. Ini kerusakannya udah makin dalam, makin parah. Ya gue cuman bisa berharap Potter out, walaupun isunya ya dia masih dapat backup dari para board kita. Udah cukup lah ya, maksudnya udah cukup lah janji Ekbali sama Boehly ini cuma cukup di Chelsea ini adalah project panjang, bukan Chelsea ini project panjang bersama Potter. Nggak usah. Bersama Potternya udah dihapus aja nggak apa-apa. Nggak bakal panjang. Ganti pelatih nggak apa-apa. Ya intinya sekarang siapapun yang latih Chelsea asal bukan Potter aja gua. Asal bukan Potter. Berarti Potter out. Potter out. Potter out. Bang Bex mengumumkan dia adalah Potter out, tim Potter out. Nggak, sebenarnya gua udah lama, cuman gue masih ya belum memproklamirkan aja. Ya, teman-teman semuanya kita ucapkan welcome. Cuman di titik tadi malam udah beberapa kali gue emosi ya ada beberapa momen kayak kemarin lawan West Ham. Oh mungkin karena ya kita nggak dapat penalti. Ketika kalah sama Fulham yang pertama ya mungkin karena Joe Felix kartu merah 10 pemain doang. Emang lucknya belum datang. Sampai ke titik ini, wah ini mainnya udah bener-bener ngawur babak pertama ya khususnya, jadi udah nggak sehat sih. Kemarin gue coba untuk ini sih cuma buat positivity buat diri gue sendiri. Ini kayak tim yang terkutuk deh. Sterling depan gawang gitu bisa nggak gol. Ya intinya ya yang bawa ya kutukannya itu Potter bawa. Yang bawa kutukan dari Potter. Pokoknya kalau kata Fabrizio Romano, here we go, Bang Bex, Potter out. Ya, gue cuman berharap dalam beberapa jam ke depan ada club statement ya kan. Apapun itu ya kan, ditunggu. Lu nunggu banget club statement ya. Iya. Club statementnya mempertahankan Potter gimana Bang? Dengan ini gue sempet nge-tweet proklamasi loh.
Proklamasi. Ya, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan akan dilakukan secara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Motor out atas nama BOD Chelsea Football Club ya kan. Jalan apa? Pegangsaan nomor 11. Atas nama fans Chelsea. Iya, capek kita, teman-teman juga capek pasti Semua nontonnya. juga pasti capek. Gue yakin yang datang nonton cuman komentar Cuma mau doang. marah-marah. Gue yakin cuma mau marah-marah. Silakan. Apalagi kita sangat mempersilakan kalian marah-marah sambil ngasih super thanks. Iya, marah-marah sambil jadi Iya. biar kita semangat bahas Iya, kalahnya biar ya. kita maksudnya ya udah ini semangat kita tinggal super thanks kalian gitu. Pahit, minggu depan lawan Spurs ya kan. Spurs ya bisa lah kalah. Iya. Enggak, lawan Spurs kayaknya menang sih Bang feeling Ya gua. nggak tahu lah, gua udah Spurs yang menang maksud gua. ya. Lawan Dortmund. Masih sih kalau gua masih ya karena emang itu harapan satu-satunya buat main di Champions musim depan ya harus kayaknya emang. Ya kan? Harus banget itu, udah harus banget. Harus lah. Tapi kalau Chelsea dengan kondisi sekarang bisa juara Champions, gila itu aneh juga sih. Ya itulah. Jadi aduh, nggak mungkin lah kalau juara champion nggak lah. Nggak mungkin nih. Selagi masih Potter ya. Selagi Kecuali masih diganti. Kalau ganti biasanya bagus malah. Iya. Hmm. Biasanya Chelsea Ya, kayak cocokolnya gitu kan, di pecat Mate- tengah, eh, pecat tengah. Chelsea 2 kali juara champion, pelatihnya pelatih tengah jalan Tengah semua. jalan, ya. Di Matteo, Thomas Tuchel. Jangan Nah, salah. next. Jadi kalau mau juara champion, Pecat Potter. nah itu dia Ganti Potter untuk kita juara champion. musim ini. Sampai sini dulu video kita kagak pelepetan. Sampai sini dulu video kita. Selamat bermarah-marah ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah subscribe. Follow juga Instagram kita, Twitter kita. Dan jangan lupa komen, like, and share Studio bola. Studio Bola biar kita makin semangat. Ya. Terima kasih juga yang udah ngasih super thanks. Gue Karyo cabut. Gue BG out juga. Ketemu lagi di konten yang bisa senyum ya. Bye. Bye.